Seno, kamu pikir siapa dirimu berani melamar aku di depan semua orang? Dunia kita berbeda. Cincin murahanmu itu bahkan tak sebanding dengan harga sepatuku. Ini sekali kamu melamarku di sini. Apa kamu mau semua orang tahu tukang kebun sekolah ini bermimpi menikahi kepala sekolah? Terima kasih, tapi ini bukan dongeng, ini kenyataan. Itu tukang kebun yang kemarin di lamarannya ditolak Bu Kepsek. Iya, memalukan sekali. Pasangka, orang yang dulu kalian tertawakan di ruangan ini, yang ditolak mentah-mentah saat melamar menjadi kepala sekolah, sekarang juga bisa berhasil. Aula sekolah itu mendadak sunyi, lalu meledak dengan tawa yang memekakkan telinga. Di tengah ruangan, seorang tukang kebun berkulit legam berdiri dengan pakaian lusuh, memegang cincin perak. Matanya tak lepas menatap kepala sekolah, membuat semua orang terperangah. "Bu Ratna, saya ingin melamar ibu," ucapnya dengan suara mantap. Beberapa guru saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Suara ejekan mulai terdengar, menusuk telinga, seolah menertawakan bukan hanya keberaniannya, tapi seluruh hidupnya yang sederhana. Beberapa murid yang lewat berhenti, menatap dengan tatapan heran bercampur geli. "Dia itu tukang kebun sekolah ini. Kok berani sekali melamar kepala sekolah?" Bisik seorang guru muda sambil terkekeh, cukup keras hingga membuat wajah pria itu memanas. Tak seorang pun tahu, momen penuh tawa merendahkan itu akan menjadi titik balik. 5 tahun kemudian, di aula yang sama, orang-orang yang dulu mengejeknya akan menundukkan kepala. Bukan lagi karena meremehkan, tapi karena menahan rasa malu mendalam. Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar, dari kota mana saja Anda menonton video ini. Seru rasanya melihat cerita ini ditonton dari berbagai daerah, bahkan mungkin luar negeri. Jangan lewatkan 1 detik pun dari cerita ini, karena Anda akan melihat bagaimana seorang tukang kebun yang dulu dihina habis-habisan saat melamar kepala sekolah, kini justru membuat semua orang yang menertawakannya menunduk malu. Tawa di aula belum juga reda, bahkan semakin nyaring. Bu Ratna menatap Seno dari ujung kepala hingga kaki. "Seno, kamu bercanda kan? Dunia kita berbeda," ucapnya sambil menyeringai tipis. Membuat semua guru semakin terhibur melihat keberaniannya. Seorang guru muda di barisan belakang menutup mulut, berusaha menahan tawa, namun gagal. "Lihat bajunya, masih bau tanah," bisiknya cukup keras hingga terdengar ke depan. Seno menunduk, merasakan setiap kata itu seperti jarum menusuk harga dirinya. Cincin perak sederhana di tangan Seno terasa semakin berat. Bukan karena logamnya, melainkan karena beban rasa malu yang menghimpit dadanya. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering. Semua tatapan menusuk, membuat napasnya sesak dan tak berdaya. Guru olahraga menoleh ke rekan di sebelahnya sambil berkomentar, "Kalau mau melamar kepala sekolah, setidaknya sepatu jangan penuh lumpur." Beberapa guru terkekeh, menutup mulut pura-pura sopan. Padahal wajah mereka jelas menunjukkan rasa puas, merendahkannya. Suara tawa kembali pecah, kali ini disertai kilatan ponsel. Beberapa orang diam-diam merekam kejadian itu. Seno menyadari rekaman ini akan menyebar cepat. Dadanya berdegup keras, membayangkan wajahnya menjadi bahan olokan di grup-grup WhatsApp guru. Bu Ratna menghela napas panjang. "Seno, terima kasih sudah berniat. Tapi tolong jangan ulangi lagi hal seperti ini. Saya harap kamu mengerti." Ucapannya datar, namun menyayat. Ia memalingkan wajah, seolah ingin menghapus pemandangan memalukan itu. Kalimat itu menghantam hati Seno seperti palu godam. Ruangan terasa menyempit, udara terasa tipis. Dengan langkah berat, ia menurunkan pandangan, mengatupkan bibir, lalu memutar tubuhnya perlahan untuk meninggalkan aula penuh tatapan sinis. Di luar pintu, Seno sempat menoleh. Dari celah ia melihat sekelompok guru masih tertawa. Ia menatap langit biru yang seolah kontras dengan suasana hatinya, terang di luar, namun kelam di dalam dadanya. Langkahnya membawanya ke rumah kontrakan reot di pinggiran desa. Dinding kayu berlubang dan atap bocor menjadi saksi bisu kejatuhannya. Ia duduk di kursi reot, menatap kosong cincin yang gagal ia berikan. Malam itu, suara jangkrik mengisi keheningan. Seno memutar cincin di tangannya,
memikirkan setiap tawa yang ia dengar siang tadi. Mungkin mereka benar, aku tak pantas, bisiknya, meski hatinya belum sepenuhnya percaya. Keesokan harinya kabar penolakannya sudah menyebar. Murid-murid berbisik setiap kali ia lewat. Ada yang sengaja menatapnya sambil menahan tawa. Seno tetap berjalan meski setiap langkah terasa seperti melangkah di atas bara. Beberapa guru menyindir halus saat berpapasan di halaman. Wah, calon suami kepala sekolah lewat, celetuk salah satu guru perempuan sambil tertawa kecil. Seno menunduk lebih dalam, mencoba menghindari tatapan mereka. Di media sosial, foto dirinya memegang cincin mulai beredar. Captionnya kejam, Pangeran Kebun melamar Ratu Sekolah. Seno membaca dengan mata panas, lalu mematikan ponselnya. Ia tahu, diam adalah satu-satunya pelindungnya saat ini. Hari-hari berikutnya, Seno semakin jarang berbicara. Ia bekerja tanpa menatap siapapun, seolah ingin larut dalam rerumputan dan tanah yang ia rawat. Dalam diam, ia menyimpan rasa sakit itu rapat-rapat, menunggu waktu untuk membalas dengan tindakan. Di tengah semua hinaan, benih tekad mulai tumbuh di hati Seno. Ia sadar membalas dengan kata-kata hanya akan membuatnya terlihat lemah. Satu-satunya jalan adalah membuktikan bahwa martabat tidak diukur dari seragam atau jabatan. Malam-malamnya kini diisi dengan membaca buku pinjaman dari perpustakaan desa tentang pertanian modern, manajemen usaha, dan cara memasarkan produk. Halaman demi halaman ia lahap, seolah setiap kata adalah kunci menuju kebebasan dari hinaan. Pagi hari ia tetap bekerja seperti biasa, memangkas pohon, membersihkan halaman, merawat bunga, namun pikirannya terus berputar, membayangkan peluang yang bisa ia ambil. Ia mulai melihat kebun bukan sekadar pekerjaan, tapi mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar. Seno mulai menabung. Dari upahnya yang kecil, ia sisihkan sedikit demi sedikit. Ia rela mengurangi makan enak, menahan diri dari membeli pakaian baru, demi modal yang suatu hari akan ia gunakan untuk mengubah nasib. Saat menemukan brosur pelatihan pertanian modern gratis di balai desa, ia langsung mendaftar. Walau harus berjalan kaki puluhan menit, Seno hadir setiap pertemuan. Ia belajar tentang pupuk organik, sistem tanam hidroponik, dan cara merawat tanaman bernilai tinggi. Pelatihan itu membuka matanya. Ia mulai mencoba metode baru di sudut kecil kebunnya sendiri di rumah kontrakan. Setiap sore, setelah pulang kerja, ia menanam sayuran organik dalam pot bekas dan ember yang ia kumpulkan dari pasar. Hasilnya tak selalu memuaskan. Banyak tanaman yang layu atau mati, namun Seno tidak menyerah. Baginya, setiap kegagalan adalah guru. Ia mencatat kesalahan, memperbaiki teknik, lalu mencoba lagi hingga tanaman mulai tumbuh subur. Setelah beberapa bulan, ia berhasil memanen sayuran organik pertama. Bukan banyak, tapi cukup untuk dijual di warung dekat rumah. Uang hasil penjualan itu ia putar kembali untuk membeli bibit lebih banyak. Kabar tentang sayuran organik Seno mulai menyebar di kampung. Beberapa tetangga tertarik membeli karena kualitasnya lebih segar. Dari situlah, ia mulai bermimpi menjadi pemasok tetap untuk pasar atau restoran. Ia memutuskan mengikuti pelatihan kewirausahaan di kota terdekat. Perjalanan jauh dengan bas ekonomi tak menyurutkan semangatnya. Ia belajar membuat rencana bisnis, menghitung biaya produksi, dan teknik promosi sederhana yang bisa dilakukan tanpa modal besar. Sepulang dari pelatihan, Seno semakin yakin. Ia memperluas kebunnya, memanfaatkan setiap lahan kosong di sekitar rumah kontrakan. Ia menanam aneka sayuran dan mulai mencoba menanam buah dalam pot besar untuk menambah variasi produk yang akan ia jual. Ia juga belajar memotret hasil tanamannya dengan ponsel butut, lalu mengunggahnya di media sosial. Foto sederhana itu ternyata menarik perhatian beberapa pembeli dari luar kampung. Pesanan mulai datang, walau masih dalam jumlah kecil. Seno tidak hanya menjual, tapi juga membagikan tips menanam kepada pembeli. Pelayanan ramahnya membuat banyak orang merekomendasikan produknya. Ia sadar, modal terbesar bukan hanya uang, tapi kepercayaan dan hubungan baik dengan pelanggan. Semakin hari, pesanan bertambah. Seno menambah jam kerja di rumah demi memenuhi permintaan.
ia mulai mempekerjakan satu anak muda dari kampung untuk membantu merawat tanaman. Ini menjadi awal langkahnya sebagai pengusaha kecil. Meski pendapatan belum besar, Seno merasa hidupnya berubah. Ia tidak lagi memikirkan hinaan guru atau tatapan merendahkan. Fokusnya kini pada setiap bibit yang ia tanam, karena ia tahu suatu hari hasilnya akan membuat semua orang terdiam. Musim panen berikutnya menjadi titik balik. Kebun Seno menghasilkan sayuran organik dalam jumlah lebih banyak. Ia mulai memasok ke beberapa warung dan penjual di pasar desa. Reputasinya tumbuh dan orang mulai mengenalnya bukan lagi sebagai tukang kebun sekolah. Kesempatan besar datang ketika seorang pemilik restoran di kota mencoba produknya. Sang pemilik terkesan dengan kesegaran dan rasa sayurannya. Tanpa pikir panjang, ia menawarkan kontrak pemasokan rutin setiap minggu. Seno menerima dengan hati bergetar penuh syukur. Pendapatannya melonjak. Ia menyewa lahan lebih luas di pinggir desa untuk menambah kapasitas produksi. Dengan tekad bulat, ia bekerja dari pagi hingga malam, memastikan kualitas produknya konsisten, sambil terus mempelajari teknik pertanian yang lebih efisien. Ia mulai mempekerjakan beberapa warga desa yang sebelumnya menganggur. Bagi Seno, membantu orang lain adalah cara terbaik mensyukuri rezeki. Setiap orang diberi pelatihan dasar sehingga kebunnya menjadi seperti sekolah pertanian kecil di kampungnya. Dengan pendapatan yang stabil, Seno membeli alat pertanian modern, termasuk sistem irigasi tetes yang menghemat air. Langkah ini meningkatkan hasil panen sekaligus membuat biaya produksi lebih efisien. Keuntungannya semakin bertambah dari bulan ke bulan. Keberhasilannya menarik perhatian media lokal. Wartawan datang mewawancarai, memotret, dan menulis kisahnya sebagai inspirasi. Namun, Seno memilih tetap rendah hati. Ia tak pernah menyinggung masa lalunya yang penuh hinaan di sekolah. Beberapa pembaca berita mulai mengenali wajahnya. "Bukankah ini tukang kebun di sekolah dulu?" tanya seseorang di media sosial. Namun Seno tak merespons. Ia tahu waktunya mengungkap masa lalu belum tiba. Pesanan dari restoran besar bertambah. Seno menambah jenis tanaman, selada, bayam, tomat, bahkan stroberi. Kebunnya kini terlihat seperti hamparan hijau yang rapi, menarik banyak orang untuk belajar langsung darinya. Ia diundang menjadi pembicara di seminar pertanian modern di kota. Meski awalnya gugup, ia berbicara dengan penuh semangat, membagikan pengalamannya membangun usaha dari nol tanpa modal besar. Banyak peserta terinspirasi oleh kisahnya. Seno mulai membangun jaringan bisnis, bertemu pemilik restoran, chef, dan pemasok lain. Ia belajar bagaimana memperluas pasar, mengatur distribusi, dan menjaga kualitas produk meski permintaan meningkat pesat. Dalam 2 tahun, ia berhasil membeli sebidang lahan permanen. Di atasnya, ia membangun rumah sederhana namun kokoh, lengkap dengan kebun yang lebih modern dan gudang penyimpanan hasil panen. Kini ia tak lagi berjalan kaki ke pasar. Seno membeli mobil bak kecil untuk mengangkut hasil panen. Setiap kali melewati jalan desa, orang-orang melambaikan tangan, memberi salam dengan penuh hormat. Meski sukses, Seno tidak lupa membantu sekolah tempat ia dulu bekerja. Ia menyumbangkan bibit tanaman dan alat berkebun untuk murid-murid, meski kepala sekolah dan para guru lama masih belum tahu siapa sebenarnya donatur tersebut. Dalam diam, ia mengamati dari jauh. Setiap kali melihat guru yang dulu menertawakannya, hatinya terasa campur aduk. Ada sedikit luka, tapi lebih banyak rasa bangga karena kini ia berdiri di posisi yang sangat berbeda. Di tahun kelima, Seno menerima undangan tak terduga. Sekolah itu menggelar acara besar dan mencari sponsor utama. Panitia menghubunginya karena reputasinya sebagai pengusaha sukses. Seno tersenyum, merasa inilah saat yang tepat untuk kembali. Hari acara pun tiba. Seno datang mengenakan kemeja putih bersih dan jas sederhana. Penampilannya rapi, berwibawa, dan jauh berbeda dari sosok tukang kebun lusuh 5 tahun lalu. Ia membawa proposal sponsor dengan logo perusahaannya yang kini terkenal. Begitu memasuki halaman sekolah, beberapa guru menoleh. Mereka berbisik, merasa wajah pria itu familiar. Namun tak satu pun berani menyapa. Seno berjalan tenang, menyapa murid-murid yang lewat dengan senyum hangat.
Panitia menyambutnya dengan penuh hormat. Pak Seno, terima kasih sudah mau menjadi sponsor utama, ujar salah satu guru muda yang dulu sempat menertawakannya. Seno hanya tersenyum, seolah tak ingin membahas masa lalu. Ia diajak berkeliling melihat persiapan acara. Aula yang dulu menjadi saksi penghinaan kini penuh dekorasi indah. Di sudut tertentu, Seno sempat melirik tempat ia dulu berdiri memegang cincin, dan hatinya bergetar mengingat semua yang telah berubah. Beberapa guru lama mulai saling berbisik. Mirip sekali dengan, itu, tukang kebun dulu, kata salah satunya. Yang lain mengangguk pelan, tapi tak berani memastikan. Seno sengaja membiarkan rasa penasaran itu tumbuh. Di sela acara, Seno bertemu Bu Ratna. Wajahnya masih anggun, meski usia menambah garis halus di sekitar mata. Ia menatap Seno sejenak, seperti mencoba mengingat, namun tetap menyapa sopan tanpa menunjukkan pengakuan. Terima kasih sudah membantu sekolah ini, Pak, kata Bu Ratna sambil tersenyum profesional. Seno hanya menjawab singkat, sama-sama Bu. Saya senang bisa berkontribusi. Tidak ada nada sindiran, hanya ketenangan yang membuat lawan bicara sedikit bingung. Sepanjang acara, Seno duduk di kursi tamu kehormatan. Para undangan beberapa kali meliriknya, bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini yang mendapat perlakuan istimewa dari panitia. Anak-anak sekolah bahkan mendekat untuk meminta tanda tangan, mengira Seno adalah tokoh penting. Ia melayani dengan ramah, tanpa menceritakan siapa dirinya. Semakin banyak orang penasaran, semakin ia yakin waktu pengungkapan semakin dekat. Di panggung, pembawa acara memuji sponsor utama yang telah membantu sekolah. Nama perusahaannya disebut lantang, membuat beberapa guru terperangah. Mereka tak pernah menduga bahwa perusahaan itu dimiliki oleh seseorang yang pernah mereka pandang rendah. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Bisa jadi. Dia memang Seno, ucap seorang guru senior. Wajah mereka mulai memucat, menyadari kemungkinan bahwa orang yang mereka hina habis-habisan kini duduk sejajar dengan tamu penting. Seno tetap tenang, meski di dalam dadanya ada badai kecil. Ia mengingat semua momen hinaan dulu, tapi memilih menahan diri. Baginya, momen terbaik adalah ketika kebenaran tersampaikan tanpa perlu ia mengucapkan satu pun kata kasar. Bu Ratna mulai gelisah. Ia merasa tatapan Seno terlalu akrab, seakan mengenal dirinya lebih dalam dari sekadar rekan bisnis. Ia mencoba mengingat masa lalu, dan bayangan seorang pria dengan baju lusuh memegang cincin mulai muncul di benaknya. Namun sebelum ia sempat bertanya, panitia memanggil Seno untuk naik ke panggung. Semua mata kini tertuju padanya. Langkahnya mantap, tatapannya lurus, dan senyumnya penuh ketenangan yang misterius. Mikrofon ada di tangannya. Ia memulai pidato dengan ucapan terima kasih kepada sekolah dan para guru. Suaranya terdengar mantap, berbeda jauh dari nada gugup yang pernah terdengar 5 tahun lalu. Ia menceritakan sekilas perjalanannya membangun usaha dari nol, tanpa menyebutkan masa lalu. Namun, ia sengaja menyisipkan detail kecil yang hanya diketahui orang-orang yang pernah bekerja di sekolah ini. Ruangan mulai riuh dengan bisik-bisik pengenalan. Di barisan depan, Bu Ratna mulai menunduk. Ingatannya kini jelas, pria itu adalah Seno, tukang kebun yang pernah ia tolak di hadapan banyak orang. Wajahnya memanas, merasa malu sekaligus kaget melihat perubahan drastis ini. Guru-guru lain saling pandang, sebagian mulai menghindari kontak mata dengan Seno. Mereka tahu kebenaran sudah di depan mata, tapi tak seorang pun berani mengakuinya secara terbuka sebelum ia sendiri yang mengatakannya. Seno berhenti sejenak, menatap ke seluruh ruangan. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita tutup acara ini, katanya. Semua orang menahan napas, merasakan ketegangan yang mengisi udara di aula. Dengan nada lembut tapi tegas, ia berkata, 5 tahun lalu saya pernah berdiri di ruangan ini. Tapi bukan sebagai tamu kehormatan. Saat itu saya hanya tukang kebun. Suasana seketika membeku dan semua mata membelalak. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa guru menutup mulut, menunduk, dan menghindari tatapan Seno.
Murid-murid yang tak tahu cerita masa lalu saling bertanya, sementara para tamu mulai memahami mengapa suasana tiba-tiba berubah menjadi tegang. Seno melanjutkan dengan tenang, "Hari itu saya datang membawa cincin sederhana, tapi saya pulang membawa pelajaran berharga, bahwa hinaan bukan akhir, melainkan awal untuk membuktikan nilai diri." Semua orang terdiam, terpaku pada setiap kata. Bu Ratna menunduk semakin dalam. Kilasan kejadian 5 tahun lalu kembali menghantam pikirannya. Tawa yang dulu ia lepaskan kini terasa seperti cambuk yang mencambuk dirinya sendiri. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Seorang guru laki-laki yang dulu paling keras menertawakan Seno menelan ludah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu hambar dan penuh kegugupan. Semua orang tahu siapa saja yang terlibat dulu. Seno mengakhiri pidatonya dengan mengucapkan terima kasih kepada sekolah. "Saya kembali bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa setiap orang berhak bermimpi, bahkan jika dunia meremehkannya." Tepuk tangan perlahan terdengar, meski beberapa orang masih menunduk malu. Setelah turun dari panggung, Bu Ratna menghampiri Seno. Matanya berkaca-kaca. "Maafkan saya, Seno. Saya salah menilaimu dulu," ucapnya lirih. Seno tersenyum tipis. "Tidak perlu, Bu. Hinaan itu yang mendorong saya menjadi seperti sekarang." Guru-guru lain juga mendekat. Sebagian meminta maaf, sebagian hanya diam, tak sanggup bicara. Seno menerima semua dengan lapang dada, karena baginya, pengakuan itu sudah cukup membuktikan bahwa ia telah menang dengan caranya sendiri. Acara pun berlanjut, namun suasana tak lagi sama. Semua orang yang pernah menertawakannya kini memandang Seno dengan hormat. Murid-murid mulai berbisik, mengagumi kisah nyata yang baru saja mereka saksikan langsung di hadapan mata. Di luar aula, Seno berdiri memandangi taman sekolah. Dulu, ia merawatnya sebagai pekerja rendahan. Kini, ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Senyumnya mengembang, penuh rasa syukur atas semua proses yang telah ia lalui. Pesannya sederhana namun membekas. Jangan pernah menilai seseorang dari pekerjaannya hari ini, karena esok bisa saja ia menjadi orang yang mengubah dunia. Dan bagi Seno, hari itu adalah bukti bahwa harga diri tak bisa dibeli dengan jabatan,